Hasil sprint race MotoGP Italia 2024, Bagnaia juara, Marquez kedua. Francesco Bagnaia berhasil menjadi juara dalam sprint race MotoGP Italia 2024. Ia finish terdepan mengungguli Marc Marquez. Sprint race MotoGP Italia 2024 berlangsung di sirkuit Mugello, Sabtu. Francesco Bagnaia langsung melesat ke depan selepas start. Pertarungan sengit terjadi di belakangnya dengan Jorge Martin dan Enea Bastianini berebut posisi kedua. Marc Marquez berada di posisi keempat. Baru satu lap berlalu, crash terjadi antara Miguel Oliveira dan Fabio Quartararo. Yellow flag berkibar. Beberapa saat kemudian, Bastianini dan Martin bersenggolan di tikungan. Bastianini melebar, Martin melaju ke posisi kedua. Martin kini giliran mendapat tekanan dari Marquez yang memepetnya. Marquez bisa menyalip Martin di tikungan pada lap kelima. Marquez bisa terus memacu motornya untuk menjauh dari Martin. Martin justru terjatuh di tikungan pertama saat balapan menyisakan 4 lap lagi. Pedro Acosta mengambil alih posisi ketiga. Marquez mulai mendekati Bagnaia. Bagnaia tapi mampu menjaga kecepatan untuk terus berjarak dengan Baby Alien. Pebalap Ducati ini bisa finish terdepan. Marquez harus rela berada di peringkat kedua. Posisi ketiga ditempati oleh Acosta. Franco Morbidelli dan Maverick Vinales melengkapi 5 besar. Martin dan Bastianini gagal finish akibat insiden yang mereka alami. Di sisi lain, pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, memikirkan kegagalan sprint race MotoGP Catalunya 2024 di sirkuit de Barcelona Catalunya setelah terjatuh di lap terakhir, pekan lalu. Kali ini juara dunia bertahan itu memastikan tidak ada pengulangan saat ia meraih kemenangan sprint pertamanya dalam 10 bulan pada sprint race MotoGP Italia 2024 di sirkuit Mugello, Sabtu. Bagnaia telah lama menunggu untuk mendapat kemenangan sprint race yang terakhir diraihnya pada MotoGP Austria 2023, meskipun ia baru saja nyaris mendapatkannya akhir pekan lalu. Berbicara setelah balapan, Bagnaia sangat senang dengan performanya, motornya, dan cara dia mengatur keausan bannya. Saya sangat senang, kami hampir saja menang pada putaran terakhir di Barcelona. Kami melakukan segalanya dengan sempurna, kata Bagnaia dilansir dari Crash. Pada awal sprint, saya mulai menekan. Saya hanya berusaha untuk bergerak sedikit dan penurunan ban belakang sangat besar. Saya tidak menyangka akan mengalami penurunan ban depan seperti ini. 2 lap terakhir cukup sulit untuk diatasi, untuk tetap berada dalam kecepatan yang konstan, namun sangat membahagiakan. Marc Marquez gagal menyusul pada sprint race, tetapi masih ada peluang bagi Baby Alien pada balapan utama, Minggu, setelah dia akan start dari posisi ketiga karena penalti Bagnaia. Saya melihat bahwa semua orang sama, situasinya sama. Besok dengan 2 lap akan sulit, tetapi hari ini membahagiakan, ujar Bagnaia. Saat terjatuh pada lap terakhir kali dan itu terlintas dalam pikirannya, kehati-hatian memastikan tidak ada pengulangan di Tuscany di depan pendukung tuan rumah. Sangat menakutkan, ketika saya sampai di tikungan 10, itu dia dan juga di tikungan 12, untung saya berhasil menyelesaikannya. Pungkasnya. Bos KTM pasrah kehilangan Pedro Acosta di MotoGP 2025. Bos KTM Tech3, Hervé Poncharal mengakui peluang timnya untuk mempertahankan Pedro Acosta musim depan sangat kecil. Juara dunia Moto2 2023 itu diyakini akan menjadi rebutan banyak tim musim depan. Poncharal mengakui Pedro Acosta memiliki kualitas luar biasa sebagai pembalap muda. Meski sulit, dia berharap Acosta bisa tetap membalap bersama KTM di MotoGP 2025. Saya seorang yang realistis, kemungkinan Pedro tetap berada di tim kami tahun depan tidak terlalu besar. Kami mungkin akan kehilangan dia, ujar Hervé Poncharal dilansir dari laman Speedweek, Rabu.
Pedro terbuka, percaya diri dan dia saat ini memiliki kecepatan yang juga dapat membantu Augusto, Jack, Miller, dan Brad Binder, ujarnya lagi. Lebih lanjut, Poncharal juga mengatakan KTM sangat terba untuk memberikan Pedro Acosta di tim pabrikan musim depan. Dia yakin rider asal Spanyol itu bisa membawa KTM kembali bersaing di kelas utama MotoGP. Ini bukan tentang apakah Pedro akan bergabung dengan Tech 3. Saya senang kami memutuskan ini bersama-sama dan Pedro memiliki kontrak dengan pabrikan yang sangat kuat, ujarnya lagi. Pedro Acosta menjadi sorotan di MotoGP 2024. Rider asal Spanyol itu tampil mengesankan pada musim debutnya di kelas utama. Acosta saat ini menempati peringkat ke-6 di klasemen sementara MotoGP 2024. Dia mengoleksi 83 poin atau hanya terpaut 4 angka dari Maverick Vinales di posisi 5 besar. Di sisi lain, Quartararo memuji aero baru Yamaha di Catalunya. Fabio Quartararo memberikan tanggapan soal pembaruan aero yang disiapkan Yamaha di Catalunya. Fabio Quartararo finish ke-9 di Barcelona, kembali menjadi motor pabrikan Jepang terbaik di Grand Prix. Tapi lebih dari sekadar finish 10 besar, Quartararo akhirnya mendapatkan hal positif dari paket aero yang dibawa Yamaha. Ini membantu untuk berbelok, melaju lebih cepat ke tikungan, kata Quartararo tentang aero Yamaha. Sulit untuk mengatakan apakah ini merupakan langkah besar atau tidak. Karena aero bukanlah sesuatu yang Anda katakan, wow jauh lebih baik. Anda harus membiasakannya. Sebelumnya, saya mencoba aerodinamis 2023 plus 2024. Setengah-setengah. Di Mugello kami mencoba tahun 2022, dan itu adalah bencana. Dengan aero, Anda harus terbiasa. Kedepannya ini akan menjadi langkah yang baik. Quartararo menegaskan nilai sebenarnya dari aerodinamika baru akan terasa, saat Anda melakukan lebih banyak putaran. Dia berkata, saya dapat memahami di mana titik kuatnya. Dalam 5 lap, Anda tidak bisa mengerti. Quartararo dan Yamaha melakukan tes pribadi di Mugello awal bulan ini, jelang MotoGP Italia akhir pekan ini. Mereka menguji aero tanpa motor lain di trek, sebuah langkah berharga lainnya untuk memahami daya saingnya. Lebih baik sendirian, kata Quartararo pengujian parts baru. Ketika Anda mengalami drag, Anda tidak dapat melihat dengan jelas apakah lebih baik atau tidak. Namun tentu saja, Anda mempertimbangkan cara kerjanya dengan orang lain. Untuk benar-benar melihat manfaatnya atau tidak, lebih baik sendiri saja. Regulasi konsesi baru memberi Honda dan Yamaha tambahan hari tes, selain keuntungan teknis lainnya. Itu memungkinkan mereka menguji aero baru di Mugello pada tes privat sebelum balapan akhir pekan di tempat yang sama. Inilah keuntungan memiliki konsesi, kata Quartararo. Setelah Mugello kami berangkat ke Valencia untuk tes 2 hari.